Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Kiai Kasan Kesambi memerintahkan kepada 5 murid andalannya untuk memperdalam ilmu kanuragannya. Maka berangkatlah 5 pendekar yang oleh gurunya diibaratkan sebagai sosok pewayangan Pandawa 5. Sementara kita masih mengikuti Gagak Handaka yang akan berguru kepada Kiai Hyang Rarang di lereng Gunung Lawu. Angin seperti itu pertanda Eyang Panggi Pepundenku mau datang. Biasanya kalau beliau datang, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Oh, Eyang Panggi. Pastilah mendengar dan merasakan rintihan hati saya, Kiai. Kedatangan beliau mungkin yang mau menolong saya mendapatkan Den Inggito. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Eyang Panggi itu tidak pernah mengurus soal-soal duniawi seperti itu. Sudah, kamu sekarang menyingkir ke pojokan sana dulu. Dan jangan bertanya ataupun berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Dan tetap diam di sana sebelum aku suruh pindah. Ayo, cepat. Baik, Kiai. Ketika itu, Kiai Hyang Rarang sedang kedatangan Surti, seorang pedagang yang sedang kasmaran dengan seorang demang muda. Ia minta diberi aji pengasihan untuk menundukkan demang muda itu. Namun Kiai Hyang Rarang mengatakan bahwa itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Selamat datang, Eyang Panggi. Jangan kaget, Kiai Hyang Rarang. Aku yang datang. Saya menghaturkan sembah bakti Eyang. Baik, sembah baktimu aku terima, Hyang Rarang. Kehadiran Eyang membuat saya sangat senang, tetapi juga takut. Kenapa mesti takut, Hyang Rarang? Ya, tentunya ada hal yang gawat atau penting sekali, maka Eyang Panggi berkenan hadir di padepokan saya yang terpencil ini. Sebelumnya saya mohon maaf, Eyang. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bukan begitu, Eyang. Tetapi mengenai makom spiritual saya masih sangat dangkal. Masih mengurus aji pengasihan, jimat penglarisan, dan ilmu-ilmu duniawi yang lain. Hal itu tidak perlu kamu risaukan. Nanti kalau kamu sudah bosan mengurusi hal-hal keduniawian itu, maka akan muncul sendiri dari dalam dirimu niat untuk meningkatkan kerohanian kamu. Oh, ya memang ya. Saya sudah mulai bosan mengurusi hal itu. Nah, itu suatu pertanda. Kalau pertanda sudah muncul, tinggal bagaimana kamu menyikapi pertanda itu. Ya. Begini, Hyang Rarang. Ya. Nanti kamu akan kedatangan seorang pemuda. Begitu, Eyang. Lalu
apa yang harus saya lakukan, Eyang? Pemuda yang gagah berani itu adalah seseorang yang lama telah aku tunggu-tunggu kehadirannya. Dia adalah pemuda yang ulah kanuragannya sudah cukup matang. Ia banyak mengecap ilmu di pertapaan Kiai Kasan Kesambi. Dia salah satu satria yang sanggup memayu Hayuning Bawono. Lalu sesungguhnya ia orang dari mana, Eyang? Ia pemuda sakti dari pertapaan Gunung Damar, Purworejo. Oh iya. Namanya Gagak Handaka. Nah, kedatanganku kemari untuk menitipkan keris Luk 3 yang bernama keris Triwagara ini. Oh iya. Kalau dia sudah datang kemari, berikan keris ini padanya. Karena hanya pemuda itu yang sanggup merawat dan memiliki keris Triwigara ini. Sekarang terima dan simpan dulu keris ini, Yang Rarang. Sendiko dawe, Eyang. Ya, bagus. Kiranya tujuanku menitipkan keris Triwigara ini sudah paripurna. Aku pamit, Yang Rarang. Tapi tunggu, Eyang. Bagaimana saya memastikan bahwa pemuda yang datang kemari itu adalah benar-benar yang berhak, Eyang? Aku hargai kewaspadaanmu, Yang Rarang. Kalau pemuda itu bisa membuka keris Triwigara dari rangkanya, dialah pemuda yang berhak. Baik. Matur nuwun, Eyang. Yang Ada apa, Yang Rarang? Sepertinya kamu menginginkan sesuatu. benar, Eyang. Sebelum Eyang kembali ke Kahyangan, sudilah kiranya Eyang memberi wejangan agar wawasan saya mengenai kehidupan ini sedikit bertambah, Eyang. Baik, dengarkan baik-baik, Yang Rarang. Baik. Dalam menjalani hidup ini, ingat-ingatlah akan pitutur catur ini. Pertama, noto hati, supaya uripmu mukti. Hati itu selalu ditata sedemikian rupa agar hidupnya menjadi terpuji dan penuh berkah. Kedua, noto ilat, supaya ora kualat. Lidah kita harus selalu dijaga agar tidak sembarang bicara, supaya tidak mudah kena tulah. Ketiga, noto rasa, supaya ora ciloko. Iya. Rasa perasaan kita harus selalu ditata sedemikian rupa agar tidak mudah terkena musibah. Yang keempat, noto pola, supaya ora salah, yaitu menata segenap kelakuan kita agar dalam kehidupan ini tidak membuat kekeliruan. Iya. Itulah Yang Rarang, pitutur catur keutamaan yang tidak hanya untuk dimengerti, tetapi harus dijalani sebagai bekal mengarungi kehidupan di dunia ini. Iya. Terima kasih atas wejangannya, Eyang Banggi. Aku pamit, Ger. Iya. Hati-hatilah berkarya di bumi yang insan penghuninya semakin bubrah, susah diatur. Hidup hanya mengumbar nafsu angkara dan keserakahan saja. Sama sekali tidak ingat kepada yang menciptakan keberadaannya. Baik, Eyang. Ada apa toh, Mbah? Dari tadi kok Mbah mulutnya komat kamit seperti bicara sendiri. Tadi Mbah katakan akan ada tamu, yaitu pepunden Mbah Rarang. Ialah Eyang Panggi.
Waduh, Mbah. Saya tadi ketakutan sekali loh, Mbah. Gemeteran dan saya merinding terus. Tapi saya kok tidak melihat penampilan Eyang Panggi itu ya, Mbah. Tadi Mbah katakan yang kesini hanyalah rohnya. Dan rohnya menggunakan badan astralnya untuk bisa berbicara dengan Mbah. Aku tidak akan bisa melihatnya, kecuali kalau aku sudah tinerbuko atau terbuka hijab. Itu kata Mbah. Tadi saya tanya, terbuka hijab itu apa tuh Mbah? Lalu Mbah jelaskan, kalau dalam bahasa Jawa disebut ngeracut busananing manungso. Manusia hidup di dunia ini, rohnya terselubungi dengan hijab yang berupa perabot atau alat yang memungkinkan manusia hidup di muka bumi ini. Tapi hal itu manusia tidak bisa hidup di dunia ini. Sebenarnya mumet pikiran saya, Mbah. Lalu apa saja ya, Mbah, perabot yang merupakan hijab itu? Mbah menjelaskan. Saya ingat Mbah berkata begini. Perabot itu antara lain raga manusia, pikiran manusia, segala keinginan, semua pengalaman, semua kemampuan, semua yang dimiliki manusia. Itu semua merupakan hijab yang harus dinafikan keberadaannya. Kalau semua itu sudah dinafikan, maka keberadaannya sebagai manusia menjadi nihil. Dirinya tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah nur ilahi. Nah, makom itu yang dinamakan terbuka hijab. Itu kata Mbah. Setingkat lagi akan mencapai tingkatan insan kamil. Wah, semakin mumet saya mendengarnya, Mbah. Lah kok mokal banget toh. Semua yang kita miliki merupakan hijab yang harus dinafikan. Dinafikan itu diapakan toh, Mbah? Kata Mbah, dianggap tidak ada, dikesampingkan. Sudah-sudahlah, tambah mumet. Saya belum paham, Mbah. Karena aku bertanya, maka Mbah berkewajiban menjawab Surti. Mengenai aku paham atau tidaknya, itu nomor 2. Yang terpenting, aku pernah mendengar hal itu. Sehingga suatu saat kelak, jika kalau aku mendengar orang berbicara mengenai hal itu, aku tidak begitu heran lagi, karena aku paham. Nah, begitu kata Mbah. Meskipun aku belum tahu artinya, mendengar Mbah Kiai menjelaskan tadi, hati dan perasaan aku terasa ayem dan tentrem. Dan kata Mbah, itu suatu awal yang bagus. Kula nuwun. Assalamualaikum. Apakah di sini padepokan Kiai Hyang Rarang, Mbak Yu? Oh, benar. Silakan masuk ke sana. Siapa pemuda perkasa ini? Apakah ini orang yang dimaksudkan Eyang Panggi tadi? Mari. Mari silahkan duduk. Ya, begini inilah keadaan di gunung. Serba sederhana. Surti, tolong seduhkan minuman untuk tamuku ini. Baik, Kiai. Kisanak yang gagah perkasa, mau ngunjuk kopi atau teh? Tidak perlu repot-repot, Mbak Yu.
Waduh, dia memanggilku Mbak Yu. Jantungku jadi berdegup kencang. Surti, jangan ceriwis. Aku suruh apa kamu tadi? Oh, iya Mbah. Tapi yang ditawari minum belum menjawab, Kiai. Seadanya saja, Mbak. Tidak perlu repot-repot, ya. Oh, baik. Kalau tidak salah tebak, tampaknya Kisanak ini baru saja menempuh perjalanan jauh. Sekarang juga saatnya aku harus menyamar. Saya telah mengembara dari padepokan ke padepokan Kiai. Saya ingin memperdalam ilmu kanuragan saya. Lalu nama Kisanak siapa? Nama saya Gagak Samudra, Kiai. Gagak Samudra. Gagak Samudra. Gagak Samudra. Aduh. Kenapa tiba-tiba kepikunanku muncul? Apa benar pemuda ini yang dimaksud Eyang Pangki? Kamu ingin memperdalam ilmu kanuragan di sini? Benar, Kiai. Tetapi selain itu, Kiai Hyang Rarang kaya akan benda pusaka dan mustika ampuh. Kalau berkenan, saya ingin merawat salah satu keris pusaka Kiai. Oh, begitu. Tetapi begini, Gagak. Siapa tadi namamu? Nama saya Gagak Samudra, Kiai. Begini, Gagak Samudra. Iya, Kiai. Tunggu sebentar ya. Kiai mau ada perlu sebentar. Diterima atau tidaknya kamu Suwito di sini, akan aku jawab setelah aku keluar dari sanggar Pamujan. Saya akan menunggu dengan sabar, Kiai. Semoga keinginanku memiliki keris pusaka itu terlaksana. Dengan perasaan ragu, Kiai Hyang Rarang memasuki sanggar Pamujan. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan salah memberikan titipan keris Triwigara dari Eyang Pangki. Sementara itu, Surti yang sudah kesengsem dengan pemuda gagah perkasa itu segera menyuguhkan minuman yang dibuatnya. Silakan minumnya, Kisanak. Kita belum kenalan ya. Saya Surti Sumarni. Saya Gagak Samudra, Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Nama saya Surti, Kisanak. Tetapi Mbak Surti memang Ayu. Mosok dipanggil Mbak Ayu tidak boleh. Kang Mas Gagak ini pandai merayu. Wah, Kang Mas Gagak ini memang lebih cakep daripada Den Inggito, tunangannya Sulistiwati. Apa ini ya bakal jadi jodohku? Daripada merebut tunangan Sulistiwati, lebih baik ini saja. Di depanku ada perjaka muda, cakep, gagah, perkasa lagi. Ada apa, Mbak Yu? Mbak Yu Surti kok
senyum-senyum sendiri? Anu Kang Mas, saya melihat cicak yang berkejar-kejaran. Melihat cicak kok senyum-senyum? Konon katanya, menurut para pini sepuh zaman dulu, Iya. melihat dua cicak berkejaran itu merupakan bertanda Kang Mas. Oh ya? Pertanda apa, Mbak? Pertanda akan mendapat jodoh. Kiai Hyang Rarang menatap tajam tamunya. Indra kewaskitaannya muncul. Ia menyaksikan apakah benar pemuda gagah perkasa di hadapannya itu Gagak Handaka yang dimaksudkan oleh Eyang Pangki. Lalu bagaimana pula dengan Surti yang sepertinya tertarik dengan pemuda gagah itu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus serial Sandiwara Radio Bende Mataram